Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Malam hari ini kita akan mendiskusikan atau membahas tema tentang kematian. Jadi saya coba cari-cari buku, nemu di Pusnas, silakan teman-teman baca aja di Pusnas. Bukunya itu judulnya Psikologi Kematian, yang ditulis oleh Komardin Hidayat. Nah, sebenarnya dalam buku ini lebih banyak ke cerita sih sebenarnya. Jadi kalau teman-teman suka baca buku yang lebih banyak ceritanya, silakan baca buku ini. Jadi kalau saya sih kalau lebih memilih buku Psikologi Kematian yang ditulis oleh Komardin Hidayat atau Memaknai Kematiannya Kang Jalal, saya lebih pilih Memaknai Kematiannya Kang Jalal karena dia itu lebih sedikit ceritanya. Jadi saya spesifik nggak suka baca buku yang lebih banyak cerita karena apa ya, biasa bosan. Itu tergantung sih dari teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka baca buku yang banyak ceritanya, ya di buku ini juga Komardin Hidayat coba untuk menghubungkan dengan kehidupan dia sehari-hari. Jadi dalam buku ini juga saya menambahkan 2 buku untuk memperkaya kasana diskusi kita. Jadi agak lebih banyak lagi yang dibahas. Nah, setelah saya baca buku ini, kayaknya ada yang harus saya bahas ini dengan mengambil referensi-referensi lain. Nah, kita mulai. Oke. Nah, kematian itu adalah hal yang pasti, tetapi apakah kita bisa mempersiapkan kematian sebelum ia menghampiri? Nah, siapapun itu ketika telah membahas tentang kematian, bahkan, kenapa kita kalau selalu membahas tentang kematian itu kita selalu identik dengan takut? Ya, sudah pasti siapapun itu, bahkan di salah satu buku, saya lupa buku apa, pada saat itu bahkan malaikat Israel mungkin, kalau nggak salah, dia bahkan takut terhadap malaikat yang tugasnya untuk menjadikan bumi itu kiamat. Saking takutnya itu ya terhadap kematian. Kapali di mute ya, Kapali. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apakah takdir kematian itu bisa diubah? Akan ada 3 itu. Rezeki, kemudian jodoh, dan kemudian kematian. Itu hal yang pasti bisa kita dapatkan. Tetapi pertanyaannya, ada rezeki yang halal, ada rezeki yang tidak halal, ada jodoh yang baik, ada juga jodoh yang tidak baik, ada juga mati yang baik, yaitu husnul khotimah, ada juga mati yang tidak baik. Ya, ini di buku Perjalanan Akhirat. Oh iya, Su'ul, satu husnul, satu su'ul. Husnul Khotimah. Iya, thank you Kak Pali, karena ini juga kemarin saya baca. Nanti Kak Pali bahas itu. Nah, jadi kita bisa memilih takdir yang, kalau misalnya teman-teman ingin mencari jodoh yang baik, ya teman-teman bisa dengan memperbaiki dirinya dulu teman-teman. Begitu juga dengan kematian. Jadi kematian itu bukan berarti misalnya matinya dibunuh misalnya atau kecelakaan sudah pasti matinya itu pasti ini enggak bagus hidupnya. Bahkan Sayyidina Ali pun matinya dibunuh. Dan kemudian jadi kematian itu jadi bisa jadi juga bukan berarti kondisinya kita mati itu berdampak juga terhadap alam kubur kita nanti. Jadi cara kita mempersiapkan mati itu ya bagaimana caranya teman-teman untuk mempersiapkan kematiannya teman-teman, karena sudah pasti kita akan mati. Jadi kalau teman-teman selalu mempersiapkan hidupnya teman-teman untuk akhirat kelak, jadi tidak ada lagi ketakutan terhadap kematian tersebut. Nah, mengapa kita takut akan kematian? Yang saya
baca kemarin di buku Memaknai Kematian yang juga sudah dibahas Kak Tonton di buku di awal pertama diskusi kita. Ya, karena pertama adalah kurangnya pengetahuan kita tentang kematian itu tersebut. Kita ketika membahas tentang kematian, kita bahkan lari menutup telinga, bahkan mengalihkan pembicaraan ke hal-hal yang lainnya, ke hal-hal duniawi yang lainnya. Dan juga salah satunya bisa jadi karena kita takut akan banyaknya dosa-dosa kita ketika kita mati nanti, akan pertanggungjawabannya nanti akan lebih sengsara lagi. Nah, yang selanjutnya adalah kecintaan kita terhadap dunia itu mengakibatkan kita takut terhadap kematian. Kita memikirkan bahwa bagaimana nanti istriku, bagaimana nanti adik-adikku, bagaimana nanti orang tuaku, bagaimana nanti anak-anakku, bagaimana nanti semua orang dan segala macam. Kita selalu memikirkan dunia, bahkan jadi kita kita terlena terhadap dunia mengakibatkan kita takut untuk meninggalkan dunia. Padahal dunia ini hanyalah salah satu jalan aja yang harus kita lewati untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Jadi tujuan kita sebenarnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengutip perkataan cucu Rasulullah SAW generasi ke-9 yang bernama Imam Ali Al-Hadi, dia mengatakan bahwa wahai hamba Allah, kamu takut kematian karena kamu tidak memahami arti kematian. Jadi kenapa kita membahas malam hari ini sampai 1 minggu ke depan ini tentang kematian, ini upaya kita untuk bisa memaknai kematian itu seperti apa sih? Apakah ini kematian hanya berujung kepada siksa dan hal-hal yang menakutkan lainnya, tetapi sembari selama pembacaan saya terhadap kematian ini, justru kematian itu bisa kita anggap sebagai yang sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Bagaimana bisa sampai kepada makam spiritual seperti itu, ya tentunya dengan melatih terus spiritualitas kita di dunia ini. Karena kita harus jadikan dunia ini sebagai ladang kita sendiri. Jadi kalau ibaratnya kalau kita ini di stasiun kereta, semua orang sudah punya tiket masing-masing kapan dia berangkat. Nah, jadi tinggal teman-teman siapkan saja bekalnya teman-teman supaya teman-teman tidak kehabisan bekal di dalam perjalanan sampai kepada tujuannya teman-teman sendiri. Nah, kemudian pencarian makna sebelum kematian. Saya mikir tadi, kita memaknai kematian itu bergantung terhadap cara kita memaknai hidup. Jadi tunggu ya sebentar Mas, saya ada hal yang mau dilakukan dulu sebentar. Oke, guys, sebelum Albar melanjutkan materinya, mungkin teman-teman sudah punya pertanyaan-pertanyaan yang perlu dipersiapkan. Nah, pertanyaannya nanti di akhir materi itu bisa teman-teman pertanyakan melalui kolom chat atau kolom obrolan, bisa juga melalui speak up atau bicara langsung, baik itu mau ditampilin videonya atau tidak. Nah, saya ingatkan juga bahwa nanti di hari Sabtu dan Minggu akan ada kreasi. Nah, kreasi itu adalah kelas dasar para pegiat literasi. Di situ kita akan menjabarkan tips-tips membaca dan menulis, berpikir kritis, dan materi-materi lainnya dari para resenter-resenter di resensi. Nah, untuk teman-teman juga yang nanti mau buat mau bawa diskusi buku atau mau belajar tips-tips tok dulu, itu silakan ikut di kreasi karena ada beberapa materi yang tidak kami share link Zoom-nya bagi mereka yang belum ikut kreasi. Jadi khusus para kreator gitu. Bro Albar sudah hadir kembali atau gimana? Udah. Tadi kecili volumenya. Oke, silakan dilanjut. Nah, saya tadi mikir gini ya teman-teman semua. Pemaknaan kita terhadap kematian itu bisa kita hubungkan dengan cara kita memaknai tentang hidup kita sendiri. Kalau tujuan hidup kita itu sifatnya keduniawian saja, justru itu akan menjadi sebab ketakutan kita terhadap kematian.
Jadi makanya di resensi itu diajarkan juga pentingnya untuk membuat tujuan hidup supaya apa yang teman-teman lakukan di dunia ini itu tersistematis tujuannya. Jadi mau tahu dia sudah tahu dia mau kemana dan apa yang dia lakukan. Karena kebiasaan dari kita kalau kita ibaratnya ini multitasking. Jadi kalau ada panggilan ke sini kita ke sana lagi. Padahal itu tidak ada sangkut pautnya dengan tujuan hidup kita. Ya kita ikut aja lagi. Itulah gunanya untuk menentukan tujuan hidup supaya kita tidak terombang-ambing dalam hidup. Jadi kebanyakan kita kenapa karena di dunia ini kalau kata Kang Jalal kebahagiaan itu ya sedikit aja. Jadi kalaupun ya kita lebih banyak menderita, tetapi cara kita memaknai penderitaan itu bagaimana, itulah yang membedakan kita terhadap orang-orang yang lain gitu. Karena banyak sekali cobaan yang kita dapati, entah itu kesusahan untuk mencari pekerjaan, kesusahan untuk misalnya mau mempunyai istri mungkin. Nah, jadi depresi, stres itu mengakibatkan kita kayaknya Tuhan nggak ada deh, sampai kita pada posisi di mana Tuhan tidak adil dan segala macam. Nah, makanya penting sekali untuk teman-teman menentukan tujuan hidup supaya teman-teman tahu teman-teman mau ngapain, dan ketika teman-teman nanti sudah pada tahapnya dipanggil kepada Sang Halik, teman-teman harus tahu. Nah, jadi pilihannya adalah apakah kita berdamai dengan kematian dengan menyiapkan tujuan hidup kita sebaik-baik mungkin, ataukah kita bersembunyi terus, kita mengeluh dan segala macam. Bahkan kemarin juga kita sudah bahas hal-hal yang membuat kita selamat di dunia ini adalah misalnya kita meninggalkan legacy atau warisan yang mana itu sangat bermanfaat untuk orang yang sudah kita tinggalkan, yang sifatnya itu terus berlanjut. Jadi amal jariahnya itu bertambah terus. Misalnya kalau teman-teman menanam pohon, kemudian teman-teman membuat sumur yang mana sumur itu bermanfaat untuk orang banyak, itu jadi pemaknaan hidup kita itu harus kita tentukan dengan kita menentukan tujuan hidup dulu. Nah, dari situlah kita tidak akan risau terhadap kematian karena kita sudah menyiapkan bahwa misalnya tujuan hidupku adalah kita misalnya secara umum aja, tujuan hidupku adalah untuk bermanfaat bagi orang lain. Nah, bermanfaat bagi orang lain itu yang bagaimana? Nah, teman-teman bisa susun sendiri tujuan hidupnya teman-teman sendiri. Nah, kemudian di dalam saya tambahkan juga di dalam buku memaknai kematian itu, jadi di dunia ini kita ada 3 tahap dalam kehidupan kita ini, kita punya 3 tahap penyucian. Yang pertama adalah di dunia. Contoh misalnya tadi dengan mencari pekerjaan yang halal itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita, terkecuali dosa terhadap orang lain, karena dosa terhadap orang lain itu bergantung kepada orang yang kita sakiti. Kalau kita lebih banyak menyakiti hati orang lain, itu juga bisa menjadi penyebab kita celaka di hari akhirat nanti. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah di alam kubur itu sendiri. Nah, jadi ketika nanti kita ibaratnya kematian itu seperti apa ya? Seperti mandi. Nah, jadi 3 tahap inilah upaya kita untuk dibersihkan supaya ketika kita kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan suci, sesuci-suci pada saat kita dilahirkan itu sendiri tanpa dosa dan segala macam. Jadi ya kita meskipun kita misalnya banyak dosa, tapi kita yakin bahwa ya sembari kita juga memperbaiki atau mencoba melakukan hal-hal baik dibandingkan hal-hal buruk, lebih banyak kita melakukan hal-hal baik atau dengan menyampingkan hal-hal buruk, itu juga bisa menjadi penyucian terhadap dosa-dosa kita. Jadi 3 hal ini adalah ya kita maknai aja, misalnya siksa kubur itu ya sebagai
penyucian kita sendiri, karena kitalah yang menyebabkan kenapa tersiksanya diri kita. Jadi tergantung dari teman-teman sendiri. Kalau teman-teman selalu melakukan hal-hal yang negatif, ya justru akan ada balasannya. Begitu juga dengan hal yang kebaikan, bahkan hal-hal kebaikan ini pun ditambah. Jadi tidak ada salahnya kita melakukan hal-hal baik, kemudian sembari mencegah diri kita dari perbuatan dosa. Nah, kemudian di buku Road to Allah, saya coba tambahkan bahwa ada 3 penghalang yang menyebabkan kita belum sampai, bukan 3 penghalang, 4 sorry, yang menyebabkan kita terhalang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takabur, riya, ujub dan ghibah ini. Jadi takabur itu ya kita merasa apa namanya? Tes. Oke. Jadi keempat hal ini yang mencoba yang selalu kita lakukan setiap hari, riya, ujub dan segala macam. Justru yang paling bahaya adalah ujub ini sendiri. Ujub itu ada 2 ya teman-teman, kalau di bukunya Road to Allah ada ujub karena pendidikannya, dia ujub, dia memperlihat. Ujub ini ibaratnya seperti dia merasa bahwa dialah yang lebih baik daripada orang lain. Contoh misalnya, saya lebih baik daripada orang-orang yang tidak membaca karena dia tidak membaca. Nah, itu salah satu ujub. Hanya dia yang menilai dirinya lebih baik. Bahkan sampai berujung-ujung kepada fikih saya lebih baik daripada fikih yang lain. Itu penghalang kita terhadap jalan kita menuju Tuhan sendiri. Dan ghibah ini banyak sekali mengobati penyakit lisan itu. Penyakit lisan itu salah satunya adalah ghibah. Jadi ghibah itu banyak. Misalnya kalau yang termasuk ghibah itu adalah ketika kita menceritakan misalnya aib orang lain yang ketika dia mendengar dirinya dibicarakan dan dia marah, itu terhitung dosa. Jadi kalau selama yang dibicarakan itu fine-fine aja nggak apa-apa. Tapi kalau ghibah ini berujung kepada yang hal-hal yang dibicarakan itu tidak, ketika orang lain mendengar dia tidak senang, lebih baik jangan dilakukan. Nah, saya kira thank you untuk teman-teman semua. Itu tadi pemaparan terhadap buku Psikologi Kematian ini yang coba saya padukan terhadap buku-buku yang lain. Sorry kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.